Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku safal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama, aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka ya. Jadi memang ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa kalau aku katakan seperti itu teman-teman. Kenapa? Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Dari rezeki insya Allah akan mengalir deras tanpa batas teman-teman. Ya seperti air yang mengalir. Ya. Dan kemudian aku melihat semua elemen itu positif banget. Ya energi kamu lagi positif-positifnya gitu. Jadi ketika energi kamu lagi positifnya teman-teman. Ya. Maka rezeki, keberuntungan. Ya. Itu akan datang kepada kamu. Itu akan kamu dapatkan. Jadi apapun yang kamu lakukan tanpa terkecuali teman-teman. Ya tentu hal-hal yang sifatnya positif ya. Pasti akan membawa sebuah dampak yang baik. Contoh ketika mungkin kamu punya bisnis usaha, ya berpotensi usaha bisnis kamu akan mengalami perkembangan, peningkatan, ataupun paling tidak stabil, lancar. Ya. Dan kemudian di dalam hal yang lain apa? Pekerjaan kah? Di dalam kehidupan rumah tangga kah? Keuangan kah? Seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya ini, ada Two of Swords. Kamu wajib berhati-hati teman-teman, ada pesan semesta untuk kamu di sini. Ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Banyak orang yang bermanipulatif, banyak orang yang toksik, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupanmu. Ya, kalau dikatakan mungkin mereka juga iri, dengki terhadap segala pencapaian kamu, mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, jadi penting untuk kamu tetap waspada dan berhati-hati, jangan terlalu mudah percaya di sini. Oke, karena memang kali ini bukan lagi kamu memfilter, tetapi benar-benar memproteksi, teman-teman. Berarti memang ada indikasi bahwasannya mereka tuh berniat buruk terhadap kehidupan kamu dong. Ya, itu pesan semesta untuk kamu. Dan kemudian di sini aku punya apa? Ace of Cups. Ace of Cups ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan di dalam kehidupan kamu yang cukup nyata. Pada fase ini cukup terlihat banget teman-teman bahwasanya apa yang mungkin selama ini kamu harapkan yaitu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Begitu banyak keberkahan yang akan membawa sebuah perubahan, ya perubahan yang cukup signifikan di sini. Ya, jadi manfaatkan setiap peluang kesempatan yang datang kepada kamu, teman-teman. Ketika kamu benar-benar bisa memanfaatkan sebuah peluang yang ada, maka insya Allah, ya jalan kehidupan kamu akan beruntung, teman-teman. Dan kemudian selalu mengikuti apa intuisi kamu, kata hati kamu, ya termasuk di sini. Kamu harus lebih mengikuti kata hati kamu daripada harus mengikuti thinking kamu. Thinking kamu memang kalau menilai seseorang ya gimana ya, selalu terlihat baik gitu loh teman-teman. Ya, jadi hati yang bisa menilai seseorang itu apakah ini orang baik atau tidak baiknya. Ya, itulah intuisi. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya apa? Five of Wands. Nah, 5 tongkat muncul hadir ya sebagai energi penutup nih terkait dengan kondisi peruntungan ya dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi memang dari kartu keempat ini teman-teman,
Ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana ya, bahwasanya orang-orang toksik itu tadi selalu berupaya berusaha untuk bagaimana caranya menghancurkan kehidupan kamu. Ya, termasuk orang-orang yang bermanipulatif, bermuka dua. Jadi banyak yang terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu sebenarnya mereka ingin menusuk kamu dari belakang, teman-teman. Jadi kuncinya adalah waspada dan berhati-hati. Ya, mereka tidak suka terhadap segala pencapaian, kesuksesan, dan juga keberhasilan, teman-teman. Oke, next. Meskipun terlihat baik ya, kita akan lihat poin berikutnya. Kondisi finansial ekonomi, keuangan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Oke. Aku punya The Fool, teman-teman. The Fool ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru. Sebuah tantangan kehidupan baru. Kamu berani memulai sesuatu hal yang baru meskipun ya di dalam hal-hal yang baru di situ hasil tidak tahu nih apakah memang yang kamu lakukan ini teman-teman adalah hal yang tepat gitu. Tetapi memang kamu lebih mengikuti kata hati kamu nih. Contoh ya, hal-hal baru ini mungkin meliputi pekerjaan baru ya. Mungkin meliputi usaha baru, bisnis baru. Jadi memang sifatnya adalah ingin mengubah keadaan ekonomi, teman-teman. Dan kamu berani di dalam mengambil sebuah sikap tindakan. Ya meskipun mungkin konsekuensinya, mohon maaf, itu benar-benar sudah kamu pertimbangin banget. Ya, dan kemudian mungkin bisa jadi ketika kamu lagi bekerja di perusahaan contoh, ya kamu ingin mandiri nih. Ya, kamu berusaha untuk mencari sebuah kehidupan yang lebih baik ataupun sebuah kehidupan yang lebih nyaman deh. Ya, mungkin kamu sudah tidak menemukan sebuah kenyamanan di sono gitu ya. Oke, kita akan lihat teman-teman, apakah sebuah sikap tindakan yang kamu ambil ini adalah sebuah jalan yang tepat dan terbaik ya untuk kehidupan kamu the next gitu ya. Nah, aku punya Two of Pentacles. Ada 2 koin, teman-teman. 2 koin ini muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, ataupun tentang sebuah kondisi kehidupan yang memang penuh banget dengan sebuah pertimbangan. Artinya, hal-hal yang kamu lakukan di sini teman-teman, ini benar-benar sudah penuh dengan pertimbangan banget. Ya, jadi semua sudah kamu pertimbangkan matang-matang. Kamu meyakini bahwasanya apa yang akan kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan ini adalah hal yang terbaik, teman-teman. Meskipun ya mungkin awal-awal ada pertentangan, ya, ada masalah, itu wajar, sesuatu hal yang baru ya teman-teman. Tetapi tentang bagaimana nantinya kondisi keuangan kamu, sebenarnya ya setiap orang punya kesempatan dan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya masing-masing, teman-teman. Ya, bisa jadi karena kemarin kebutuhan kamu tidak tercukupi sehingga kamu berani memulai sesuatu hal yang baru. Ya, tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Dari kata ketiga ini memang menimbulkan adanya sebuah kecemasan dan ketakutan serta kekhawatiran di dalam kehidupan kamu yang selalu melanda kamu selama ini, gitu. Jadi kamu berharap memang apa yang kamu lakukan ini adalah jalan yang tepat, jalan yang terbaik, teman-teman. Selagi kamu yakin optimis ya, teman-teman, niscaya apa yang kamu lakukan saat ini akan mengantarkan ataupun akan membawa sebuah keberuntungan ya, ataupun keuangan ya yang lebih baik. Karena paling tidak keuangan kamu akan stabil di sini. Oke, kita akan lihat coba yang terakhir deh teman-teman ya, bagaimana kondisi keuangan kamu. Wow, aku punya Ten of Cups ya. 10 jangkir teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini cukup menggambarkan dan sangat terlihat secara visualisasi bakal ada kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang benar-benar akan dipenuhi dengan kelimpahan materi dan rezeki. Jadi tidak ada usaha dan upaya yang sia-sia teman-teman, meskipun mungkin awal-awal nanti bakal menemukan sebuah kendala, ya tetap optimis ya teman-teman, mudah-mudahan insya Allah rezeki kamu akan lebih baik nantinya ya, dan kehidupan kamu akan berubah lebih baik pula. Oke, next kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya kartu tongkat ya, kemudian aku punya The Emperor, aku punya Three of Swords ya, ada 3 pedang teman-teman. Oke, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, satu kartu energi negatif, satu energi kartu negatif ya, dan kemudian 2 energi kartu positif. Yang negatif ini memang kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kekecewaan teman-teman ya, kekecewaan yang sedang melanda ya kamu gitu ya, kamu lagi kecewa banget, kamu lagi kecewa berat, kemudian kamu sakit hati, mungkin memang hubungan rumah tangga kamu bisa jadi dalam pekan kemarin
lagi nggak begitu stabil ya hubungan rumah tangganya teman-teman, ada konflik yang membuat kamu tuh ngerasa kecewa banget gitu. Tetapi tentang bagaimana hubungan kamu dalam pekan ini, rumah tangga kamu dalam pekan ini bakal dapat diperbaiki kok, yang aku lihat ya, bisa lebih baik ya, aku lihat bakal hubungannya akan lebih baik teman-teman. Kenapa? Ya, karena dari kedua kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana nantinya sebenarnya sebuah komitmen itu terjaga dengan baik sih, masih terjaga dengan baik ya teman-teman. Ya, mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi itu adalah terkait dengan sebuah sikap ya, keegoisan masing-masing juga bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang the next harus banyak belajar dari beberapa kesalahan yang telah terjadi teman-teman ya, untuk bersikap lebih dewasa. Terkadang usia tidak menentukan kedewasaan seseorang teman-teman ya. Jadi memang harus dari timbul kesadaran ataupun karena memang wajib ada kesalahan permasalahan terlebih dahulu agar mengetahui tentang bagaimana jalan penyelesaiannya gitu ya. Oke. Next poin berikutnya kita akan melihat ya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya 2 tongkat, Wheel of Fortune, dan aku punya 8 pedang. Oke. Mengenai tentang hubungan berpacaran kamu teman-teman, aku melihat sudah mulai dilema ya. Sudah mulai dilema, ragu ya, sudah mulai bimbang teman-teman. Seperti memang kamu lagi dekat dengan satu energi ya. Sudah berpasangan, ya sudah memiliki pasangan, tetapi ada yang mungkin mencoba mendekati. Dan mencoba mendekati ini sesuatu hal yang lebih gitu loh teman-teman ya. Lebih dari segalanya gitu. Lebih dari apa yang mungkin saat ini kamu sudah miliki. Contoh ya, kamu sudah punya pasangan, kemudian ada godaan yang datang kepada kamu nih, ya, dengan mungkin dia lebih kaya kah, lebih cantik, lebih tampan kah, lebih baik, tetapi itu hanya terlihat secara visualisasinya doang. Karena ujung-ujungnya di sini aku lihat bakal kembali, kamu akan kecewa terhadap sebuah keputusan ketika kamu mengambil sebuah langkah untuk meninggalkan seseorang yang sekarang dan menjalin sebuah hubungan asmara yang baru. Ya, di dalam pengkhianatan pasti bakal ada penyesalan teman-teman. Ya, jadi seperti itu sih. Ya mungkin ini adalah sebuah godaan ya. Ketika mungkin hubungan kamu apa ya teman-teman ya sudah ingin ke jenjang yang lebih serius, itu biasanya seperti itu teman-teman. Godaan pasti akan selalu datang. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Ada 3 cangkir, The Magician, dan aku punya Death ya. Oke. Aku melihat seperti ada energi masa lalu ya teman-teman ya. Energi kehidupan masa lalu kamu. Ya, yang sebenarnya dia menyesali banget dan ingin mencoba kembali mendekati kamu. Dia masih suka stalking ya. Mencari tahu informasi tentang kamu loh. Ya, rasa penasarannya sangat begitu tinggi teman-teman. Dia ingin melihat apakah kamu sudah bahagia dengan yang lain. Kamu dekat dengan siapa, apa yang kamu lakukan. Jadi selama ini dia selalu memantau kehidupan kamu teman-teman. Ya, sebenarnya ya kalau aku melihat secara lebih dalam tentang bagaimana energinya ya, dia berusaha untuk kembali ya, ingin menjalin sebuah hubungan dengan kamu gitu. Paling tidak sebuah komunikasi deh teman-teman ya. Dalam waktu dekat ini dia akan mencoba untuk menghubungi kamu sih kalau aku lihat ya. Jadi energi lama. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 4 cangkir, ada 5 koin, dan aku punya The Lovers teman-teman. Oke. Memang sih awal-awal sangat sulit ya untuk mendapatkan seseorang, teman-teman ya. Mungkin seseorang yang kamu sukai, taksir gitu ya teman-teman. Membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan banget gitu. Tetapi ya pada akhirnya endingnya kamu akan memperoleh kemenangan gitu. Jadi ketika kamu lagi berjuang untuk mendapatkan seseorang teman-teman ya, harus optimis nih. Ya mungkin bisa jadi dia memang benar-benar ingin melihat kamu tuh lebih serius. Ya, lebih harus ada perjuangan dan pengorbanannya gitu. Maka mungkin dengan seperti itu dia percaya ya, yakin bahwasanya ternyata oh kamu orang yang tepat untuk dia. Ya, oke. Ataupun mungkin kebalikannya ya, kamu yang lagi ingin melihat seseorang yang lagi deketin kamu teman-teman berjuang dan berkorban untuk kamu. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus. Aku punya tanggal 18 ya, tanggal 5, 25, tanggal 7, tanggal 1, 15, 12, 22, 29, 21, tanggal 4, dan 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.